Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayudianti, NIM 18042019, mata kuliah pengembangan organisasi. Sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian intervensi. Beberapa pengertian intervensi dalam Istianda tahun 2007. Yang pertama menurut Warner W. Burke, intervensi sebagai suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. Yang kedua yaitu menurut Maikijat, istilah intervensi menunjukkan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalam klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Selanjutnya intervensi struktural, berfokus pada tingkat organisasinya melalui dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural dalam 3 hasil yang diterapkan akan dipetik. Yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Yang kedua, sistem imbalan baru. Yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Selanjutnya, intervensi dalam pengembangan organisasi. Menurut Miftah Toha tahun 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Selanjutnya, teknik intervensi dalam pengembangan. Yang pertama, intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasi. Yang kedua, intervensi teknikal berfokus pada tingkat pekerjaan. Yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Selanjutnya, klasifikasi intervensi berdasarkan target, yaitu intervensi proses manusia, selanjutnya intervensi manajemen sumber daya manusia, selanjutnya teknostruktural intervensi, selanjutnya strategi change. Selanjutnya yaitu human process intervensi, yaitu intervensi proses manusia. Pada metode ini, intervensi berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis intervensi ini adalah yang pertama, konsultasi proses, yang kedua, third party intervention, yang ketiga, team building, yang keempat, organisasi konfrontasi meeting, yang kelima, large group intervention, yang keenam, survei feedback, yang ketujuh yaitu pendekatan normatif. Selanjutnya yaitu teknostruktural intervention, yaitu metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Yang selanjutnya yaitu human resource management intervention, yaitu intervensi manajemen SDM. Yaitu metode intervensi ini berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Selanjutnya yaitu berikut ini termasuk 2 program perubahan. Yang pertama, penentuan tujuan adalah program perubahan ini melibatkan penentuan tujuan manajerial dan penilaian, mencoba untuk membangun kecocokan antara tujuan pribadi dan organisasi dengan komunikasi dan penetapan tujuan bersama antara manajemen dan bawahan, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya yaitu strategi change. Strategi change adalah rencana organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang penting. Perubahan strategi termasuk kebijakan organisasi, target, visi, dan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu dalam intervensi pengembangan organisasi, di organisasi pembelajaran terdapat 3 proses. Yang 3 proses intervensi yaitu yang pertama, diagnosis untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang akan dievaluasi dalam bidang konsentrasi. Yang kedua yaitu presentation, yaitu presentasi. Diagnosis mempresentasikan hasil diagnosis dalam bentuk proposal dan mengimplementasikan hasil. Yang ketiga yaitu mengimplementasi, yaitu hasil proposal melalui usaha perubahan yang telah direncanakan. Selanjutnya, 3 proses intervensi di atas merupakan dasar yang digunakan untuk menghasilkan berbagai diagnosa yang digunakan untuk koreksi kekurangan
dan atau di fungsional konsentrasi atau bidang utama yang ada dalam intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran, yaitu kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Selanjutnya, ya sekian yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.